Tapi di level lurah, kadus, dan kepling. Itu kepling zona merah. Kira-kira kalau dalam status COVID itu zona merah. Saya ini asumsi loh Pak ya. Boleh nanti laporan yang masuk. Tapi saya berharap ini tidak terjadi. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab yang kedua, sebentar saja saya ingin tanya juga Pak, ini masih dalam suasana COVID-19 nih Pak. Nah, jadi bagaimana langkah yang dilakukan oleh Bawaslu? Mungkin di lapangan yang menyelenggarakannya KPU. Nah, bagaimana cara agar nanti PSU yang akan dilaksanakan hari Sabtu ini itu boleh berjalan lancar dengan tetap mengutamakan prokes. Karena ada juga saya baca berita, beberapa daerah yang melaksanakan pilkada kemarin-kemarin itu ada yang tidak melakukan prokes, ada yang melaksanakan tapi sebagian, ada yang mengabaikan, ada juga yang sangat taat. Nah, untuk Kabupaten Labuan Batu sendiri bagaimana ini Pak? Langkah-langkah dan apa yang sudah dikerjakan? Ya, untuk Bawaslu dalam hal ini tentu setiap jajaran kita sudah melengkapi alat APD, alat pelindung diri. Berarti tetap ya Pak? Tetap, karena memang belum ada keputusan pemerintah bahwa corona ini sudah hilang dari Labuan Batu. Maka tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian juga pemerintah, baik itu TNI Polri terus menggaungkan agar tetap melakukan protokol kesehatan. Demikian juga nanti pada saat penyelenggaraan, nanti tetap juga akan di teknis oleh KPU akan disiapkan sarung tangan agar tidak terjadi penularan atau terjadinya penyebaran COVID-19 yang signifikan pada saat PSU. Demikian Mbak Jernih. Berarti untuk PSU nanti KPU dan Kabupaten Labuhan Batu siap untuk melaksanakan sesuai protokol kesehatan ya Pak? Iya, siap. Oke, siap. Dan untuk Bapak Kasintel Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, mungkin ini dituntut juga keikutsertaan dalam mengawal di posko pemilu Pak. Nah, apa yang dipersiapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri khususnya untuk mengawal dan juga menjaga PSU? Apa yang sudah dilakukan dalam beberapa hari menjelang PSU? Ya, Silakan, pertama, posko kita ini kan sudah aktif sejak mulai dilakukan tahapan kampanye. Cuman kan karena ini sarana-sarana pengaduan ini tertampung dan diakomodir oleh KPU sendiri maupun Bawaslu, jadi lebih cenderung untuk masalah TS biasanya lebih banyak ke para kandidat ke Bawaslu. Tapi kalau misalkan itu yang berhubungan dengan aparatur sipil, terkait dengan netralitas maupun kadus, itu lebih banyak ke kita laporan yang masuk. Dalam konteks misalkan 3 minggu setelah PSU atau 1 bulan menjelang PSU, banyak laporan baik itu misalkan itu surat maupun SMS, WA dan seterusnya atau telepon itu yang berhubungan sangat insen terkait di 9 titik lokasi PSU. Nah, pertama ini perlu kami sampaikan juga bahwa kami yakinkan kondisi Labuan Batu ini statusnya PJ. Status PJ tentunya ini juga tidak banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap karir dan kinerja prestasi bapak-bapak sekalian. Terutama untuk teman-teman Pak Camat ini agak berkurang laporan, tapi di level lurah, kadus, dan kepling, itu kepling zona merah. Kira-kira kalau dalam status COVID itu zona merah. Saya ini asumsi loh Pak ya, boleh nanti laporan yang masuk. Tapi saya berharap ini tidak terjadi. Misal kenapa saya bilang untuk lurah, untuk kadus atau kades atau kepling ini zona merah. Pertama indikasinya adalah bahwa ada program-program pemerintah pusat
maupun provinsi maupun kabupaten yang ini warga ini penerima ini ada di ranah apa namanya di lingkungan Bapak Ibu, ya kan? Nah, potensi penyalahgunaan potensi Pak ya, potensi atau penyalahgunaan ini wewenang ya, misal dia kan program pemerintah ada PKH. Ya kita sebut saja lah misalkan, ya kan, ada PKH terus juga ada bantuan tunai apa ya, ada yang ditransfer, terus juga pangan non tunai, bansos tunai, kartu prakerja mungkin bisa sampai ya, karena anggaran dan jumlahnya kalau tidak salah hampir 10 triliun menjangkau seluruh warga Indonesia. Nah, ini areanya ada di mana? Ada di, saya nggak tahu, tapi nanti berdasarkan, mohon izin Pak Kajari, nanti Pak Kajari juga sudah memberikan petunjuk. Coba diambil sampel, ya kan? Kira-kira sampel di teman-teman yang ada wilayah TPS-nya, yang melaksanakan PSU. Sampel Pak, misalnya ini baru masukan dan petunjuk Pak Kajari. Nanti kita akan ambil penerima PKH misalkan di kabupaten di kelurahan A, kecamatan A, kelurahan B, desa Kepling C misal. Nah, kita minta data karena kita ada kewenangan, ada perintah Jaksa Agung juga untuk secara langsung mengawal dan ikut memantau proses itu diterima oleh yang berhak. Yang berhak ini kan ada syarat-syaratnya. Potensi-potensi itu sebenarnya yang sering masuk ke kita Pak, yang masuk ke kita. Jadi saya harap itu orang Bapak tetap berdiri tegak lurus, kacamata kuda kira-kira, ya kan, sehingga terhadap potensi misalnya penerima PKH, penerima bansos, yang ada saja indikasi itu pelaporan, Pak saya penerima PKH tahun lalu atau bulan lalu, tapi ini ada potensi misalkan ada kadus atau kades atau apa namanya camat lurah Kepling yang bilang kalau ibu tidak memilih B misal, pada tahun berikutnya tidak akan dapat lagi atau penerimaan bulan berikutnya. Jadi itu salah satu ya Pak yang masuk ke kami, tapi fakta di lapangan kan belum kami cross check, tapi petunjuk Pak Kajari nanti bisa jadi pertimbangan untuk diambil sampel, karena ini juga memastikan ada hak, jangan sampai program pemerintah yang udah bagus ini ditumpangi, dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu misalkan. Jadi saya harap laporan-laporan itu jauh dari kenyataan. Ya kan, saya harap itu tidak terjadi. Ya misalkan saja laporan itu ada, tapi kan harus kita verifikasi faktanya seperti apa. Terutama untuk bapak-bapak Kepling, karena wilayah Bapak kan agak di kota, jumlah penduduknya banyak, ya kan. Jangan sampai data penerima bansos itu disalahgunakan atau diselewengkan lah, seharusnya dapat jadi tidak dapat, seharusnya dapat tapi dipindah tangankan misal, atau bahkan difiktifkan penerimanya. Jadi sesuai petunjuk Pak Kajari nanti akan kita ambil sampel. Jadi menjelang ini berapa hari kami berharap substansinya sama persis dengan yang disampaikan oleh Pak Kajari, Pak Camat, dua camat tadi, sama-sama di ruangan ini punya kekhawatiran dan keinginan yang sama kita, iya kan? Cuma beda kewenangan, iya kan? Beda kewenangan. Orang Bapak pengen sukses, kami pun sukses, begitu juga Pak Kajari, Bawaslu, KPU dan stakeholder yang lain. Level Musbida pun begitu. Jadi sama-sama kita jaga pilkada PSU ini. Oke. Mungkin ada yang ingin tambahkan sedikit Pak mengenai indikasi-indikasi tadi? Nah ini perlu juga kami tekankan bahwa apa yang menjadi perhatian dari pihak kejaksaan tadi, penyalahan gunaan bansos ini juga bagian dari pidana pemilu. Nah ini perlu diingatkan ini. Ya, ringan, sepele dilihat, tapi kalau sudah itu nanti terbukti, pidana menanti. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini tentu kami juga berharap tidak terjadi, artinya penyalahgunaan bansos terkait dengan politisasi pilkada saat ini.
Makanya balik-balik kami mengingatkan, marilah kita bekerja profesional, bekerja sebagaimana mestinya. Tentu pemilihan kepala daerah kali ini menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan paket Kapolda dan Pangdam turun ke Labuan Batu. Hanya berapa TPS lah PSU di Kabupaten Labuan Batu ini. Ini kan sudah menjadi sorotan nasional ini. Maka semua pihak, semua yang punya kepentingan, tentu ini sekarang menjadi apalagi pihak kepolisian dan TNI dalam pengamanan tentu sudah maksimal. Bayangkan saja nanti di TPS ada, di lingkungan TPS itu ada 19 anggota Polri dan 8 anggota TNI untuk pengamanan per TPS. Maka kami pesankan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga pilkada PSU di Kabupaten Labuan Batu ini berjalan lancar, damai, aman, sehingga terpilihlah pemimpin yang adil dan amanah. Ini harapan kita bersama. Demikian Mbak Jerni.